Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Oke, ini adalah video full review untuk chapter 996. Dalam video ini kami akan bedah secara mendalam setiap scene yang muncul, beserta opini yang masuk akal tentang hal itu. Jadi tak hanya storytelling saja. Yos, langsung aja kita masuk ke scene yang pertama. Dalam scene pertama ini diceritakan tentang penyelamatan yang dilakukan oleh Otama kepada Nami dan Usopp. Lalu setelah itu Tama langsung kabur dari lokasi. Sementara Bobonmaru ditugaskan untuk menahan ulti dan Baek One selama 3 menit. Nah, di sini Nami ragu dengan kemampuan Bobonmaru untuk menahan Dino bersaudara. Tapi Otama dengan tegas mengatakan bahwa dia datang untuk bertarung seperti seorang samurai. Dan Nami tak boleh meremehkan Bobonmaru. Dari scene pertama ini kami jadi terpikir suatu konsep tentang kemampuan Otama yang belum diperlihatkan, yang saat ini sudah diaktifkan oleh Tama untuk Komainu dan Bobonmaru, yaitu sebuah kemampuan untuk power up. Skemanya seperti ini: ketika seekor hewan memakan dango Tama, maka dia akan tunduk kepada Tama. Lalu jika makan untuk kedua kalinya, maka akan menambah kekuatan mereka. Kekuatan itu sih sebenarnya seperti kekuatan tersembunyi yang memang sudah ada pada diri hewan itu, dan dango Otama hanya membantu untuk mengeluarkannya. Ya, kami rasa konsep seperti itu cukup masuk akal, karena Otama terlihat begitu percaya diri untuk bertarung. Jadi kemungkinan besar dia juga punya suatu rencana tentang sebuah pertarungan. Lalu selain itu di scene pertama ini kita masih harus bersabar untuk menantikan duet antara Usopp dan Otama, karena Usopp terlihat terluka cukup parah hingga tak bisa bertarung lagi. Namun beruntung Usopp masih sadarkan diri. Duet maut Usopp Tama ini sudah dinantikan oleh para fans, karena kemungkinan besar duet mereka bisa menundukkan para gifters. Selanjutnya kita masuk ke scene yang kedua yang memperlihatkan kegigihan Yamato untuk melindungi Momo. Yamato terlihat kesulitan untuk bertarung karena situasi yang ada, hingga akhirnya tembakan anak buah Sasaki terhenti ketika Sasaki memutuskan untuk bertarung sendiri. Nah, di sini Yamato sudah siap untuk melakukan transformasi, tapi sayang Franky Shogun tiba-tiba datang dan Yamato pun tak jadi berubah. Di spoiler yang lalu ada info bahwa Yamato akan berubah jadi naga Eropa, tapi ternyata hal itu belum cukup kuat, karena di chapter 996 hanya gigi Yamato saja yang terlihat jadi runcing. Jadi masih ada kemungkinan jika kemampuan Yamato hanya Ryuryunomi model Zoan Purba yang bertipe karnivora. Tapi memang sih akan lebih menarik jika Yamato bisa berubah jadi naga Eropa, karena tentu kemampuannya akan lebih hebat dari Zoan Purba. Lalu selain perubahan Yamato, ada hal menarik lain, yaitu tentang pengetahuan Yamato kepada kru topi jerami. Iya, di chapter ini Yamato sudah mengenali Franky, bahkan tahu harga buronan Franky yang berjumlah 94 juta berry. Jadi bukan tidak mungkin jika Yamato juga tahu tentang kru topi jerami yang lain. Hal ini terlihat menarik karena dulu Yamato mengatakan jika dia tahu tentang Luffy dari Ace, sedangkan Ace datang ke Wano 4 tahun yang lalu dan saat itu Luffy belum berlayar di lautan. Jadi sepertinya Yamato ini juga mengumpulkan informasi tentang Luffy dan bajak laut topi jerami. Ya, mirip-mirip dengan Bartolomeo yang merupakan fans sejati Mugiwara no Ichibi. Kemudian setelah Franky datang, Hanca menghantam lantai hingga membuat lantai runtuh. Dan pada momen itu Yamato sempat melancarkan sebuah serangan laser angin yang bernama Narikabura. Nah, di sini kami menduga jika jurus Yamato itu juga merupakan jurusnya Kaido, mengingat Yamato juga pernah menggunakan jurus Thunder Baguanya Kaido. Jadi bisa dikatakan sangat mungkin jika seluruh jurus-jurus Yamato terinspirasi dari ayahnya, apalagi senjata mereka juga mirip. Lalu untuk efek kerusakan yang dihasilkan, kami rasa Narikabura adalah jurus yang cukup kuat. Mungkin adalah jurus andalan Kaido selain Thunder Bagua, atau bahkan mungkin jurus terkuatnya Kaido yang belum diperlihatkan hingga saat ini. Ya, menarik untuk dinantikan saat Kaido menggunakan jurus itu. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Ada Law yang menemukan sebuah poneglyph
Lalu ada juga flashback Corazon dan Robin. Inti dari scene ini adalah saat ini Law punya tujuan untuk mengungkapkan arti Will of D, dan dia akan mencari Red Poneglyph-nya Kaido. Peran Law di sini cocok banget sih, karena dengan kemampuan Room dia bisa keluar masuk ruangan dengan mudah. Lalu dia juga bisa membawa batu Red Poneglyph itu jika tak punya kesempatan untuk menyalinnya. Di scene selanjutnya ada Kapten Kid yang diam-diam sudah sampai di lantai 3. Dia bahkan bisa mendahului Luffy yang saat ini masih ada di lantai 2. Ini memang terlihat cukup aneh karena Luffy jelas-jelas naik lebih dulu, sedangkan Kid, Law, dan Killer masih ada di lantai dasar. Tapi keanehan itu bisa dijelaskan dengan kemampuan OP-OP nominya Law. Karena dengan Room dan Sables, Law bisa mengirim Kid dan Killer ke atas dengan mudah. Lalu di lantai 3 ini Kid sudah mengumpulkan banyak senjata dari Kroucho Kaido. Tampaknya Kid akan membawa banyak senjata ke puncak. Dan sepertinya ini adalah clue mengenai awakening kemampuan Devil Fruits-nya Kid, yang sepertinya akan mirip dengan yang dilakukan oleh karakter Bullet dalam movie Stampede, di mana Kid akan menyatukan senjata-senjata itu untuk membentuk sebuah tubuh raksasa yang full armor. Wah, mantep tuh. Yo, selanjut ke scene berikutnya. Di sini memperlihatkan sosok Kaido yang sudah menghajar Akazaya 9 menggunakan senjata gada raksasa kesukaannya. Dan tentu para samurai Akazaya tak akan bisa bertahan dari gebukan gada itu, karena Gear 4 Luffy saja langsung tumbang dengan sekali hajar. Situasi ini sebenarnya sudah diprediksikan oleh para fans, karena di chapter lalu Kaido sudah mendapatkan pencerahan mengenai tingkat kekuatan para samurai Akazaya, yaitu mereka memang bisa melukai Kaido. Namun luka-luka yang dihasilkan tak dalam, sehingga Kaido tak mengalami luka serius. Sementara di sisi lain, serangan Kaido tentu akan sangat berpengaruh pada tubuh Akazaya Nen. Di chapter ini bahkan diperlihatkan sosok Denjiro yang berhasil menancapkan pedang di perut Kaido. Dia malah bisa menggebuk balik Denjiro dengan mudah. Iya, tampaknya para sabar Akazaya memang sudah tak punya kesempatan untuk menang. Lalu untuk scene selanjutnya kita beralih ke bawah. Di sini ada Yonko Big Mom yang dengan cepat langsung meluncur ke atas. Bahkan dia mengatakan tak punya urusan dengan para Kroucho yang ada di bawah, karena urusannya hanya pada Kaido yang ada di atas. Wah, dari hal itu kami jadi berpikir bahwa Big Mom akan menyerang Kaido yang ada di atas saat Kaido sudah penuh luka akibat pertarungan dengan para samurai Akazaya. Iya, kami rasa itu adalah sesuatu yang masuk akal jika Big Mom memang ingin mengkhianati Kaido. Lalu untuk sampai ke atas, Big Mom masih harus melewati pasukan udaranya King. Nah, untuk hal itu ada dua kemungkinan. Pertama, pasukan udara King akan mempersilahkan Big Mom lewat dengan mudah karena dia sudah beraliansi dengan Kaido. Lalu kemungkinan kedua, pasukan udara King akan mencegah Big Mom untuk naik karena mereka curiga dengan gerak-gerik Big Mom. Namun baik kemungkinan pertama ataupun kedua, hasilnya akan sama saja, yaitu Big Mom akan sampai di atas dengan mudah karena tentu pasukan udara King tak akan bisa menahan Big Mom. Lalu masih pada scene tentang Big Mom, ketika Big Mom datang diperlihatkan sosok Zoro, Chopper, Robin, Drax, dan Apo yang terkejut. Nah, dari penggambaran mereka ini, pandangan kami tertuju kepada Chopper yang terlihat sudah mulai berubah menjadi Diamond Ace. Bahkan mata kanan Chopper sudah berwarna putih. Ya, akhirnya kita sampai di scene terakhir, di mana ada Luffy yang masih terus berlari menuju ke atas. Saat ini Luffy ada di lantai 2, satu lantai lebih rendah daripada Kid. Lalu ketika Luffy, Sanji, dan Jinbe berlari, tiba-tiba Sanji mendengar sebuah suara-suara dari atas. Dan suara-suara itu memang agak mesum. Hal itu jelas membuat jiwa mesum Sanji langsung memberontak. Tapi kami rasa yang sebenarnya terjadi tak akan sama dengan yang ada pada imajinasi Sanji, dan itu hanyalah troll dari Bang Oda. Namun apapun itu, kami rasa kemungkinan besar Sanji akan datang ke sumber suara tersebut. Dan full review untuk chapter 996 pun berakhir sampai di sini.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!